Yo guys, masih bersama Doyok di Sokin yang pada kesempatan kali ini akan membahas sebuah film berjudul War Horse rilisan 2011, di mana film ini mengisahkan tentang keterikatan emosional antara manusia dan binatang kuda peliharaannya. Hingga sewaktu-waktu mereka pun harus berpisah dikarenakan suatu alasan. Dan apakah mereka akan kembali bersama lagi? Cus masuk ke alur ceritanya boy. Berlatar belakang di wilayah Devon, barat daya Inggris Raya yang mendekati pecahnya Perang Dunia Pertama, memperlihatkan seorang anak lelaki bernama Albert yang sedang menonton lahirnya bayi kuda berjenis Mustang. Dan inilah War Horse. Perlahan bayi kuda Mustang bertumbuh, di mana Albert memandanginya berharap memiliki binatang itu dikarenakan Albert sangat suka pada binatang kuda. Singkat cerita, kuda Mustang yang terkenal liar nan perkasa dibawa ke sebuah pelelangan. Dan ini adalah Ted, ayah Albert, di mana ia seorang peminum berat yang sedang mencari kuda untuk membajak ladangnya. Emang dasar keras kepala si Ted ini, datang dengan niat ingin membeli kuda pembajak. Ketika melihat kuda Mustang di sana, ia berubah pikiran dan malah membeli kuda itu dengan harga yang sangat tinggi. Tiba di rumah menggandeng kuda sambil jalan sempoyongan, ibu Albert yang bernama Rosie menghampiri lalu marah setelah mengetahui harga kuda itu. Seketika Rosie menyuruh Ted kembali ke pelelangan lalu menukar kembali dengan uang dan membeli kuda pembajak yang dibutuhkan dengan harga yang lebih murah. Karena yang dikhawatirkan Rosie adalah mereka tak akan sanggup membayar sewa rumah hanya karena kuda yang bernilai mahal, dan parahnya itu bukan kuda pembajak. Albert yang senang kuda, ditambah lagi ia menyaksikan kelahiran kuda itu seperti di awal film di sebuah peternakan yang ia hampiri, menyanggah ibunya bahwa ia berjanji akan melatih kuda itu agar bisa membajak ladang, yang membuat ibunya bungkam. Yang awalnya terus-menerus gagal menjinakkan kuda yang kini ia namai Joy, akhirnya Albert pun berhasil menjinakkan dengan teknik siul ala suku Indian yang ia pelajari. Usai jinak, mulailah ikatan emosional antar Albert yang menyukai kuda dengan Joy, kudanya sendiri, terjadi. Yang mana ikatan emosional itu menjadikan mereka sangat dekat dan bersahabat. Hari yang dikhawatirkan ibu Albert pun tiba, yang mana tuan tanah mereka datang dan menagih uang sewa. Akibat kecerobohan Ted, mereka pun hanya mampu membayar setengah harga. Meski mereka diberi waktu luang untuk melunasi, tetapi keluarga itu mendapat sindiran bahwa hanya orang gila yang akan membajak ladang berbatu menggunakan kuda yang bukan kuda pembajak, ucap tuan tanah yang akan datang menagih hutang lagi di waktu mendatang. Yakin bahwa tak ada yang mustahil, Albert yang menjaga nama baik keluarga, ia yang sudah menjinakkan Joy, kudanya, melatih Joy untuk membajak ladang. Walau Albert sekeluarga dicaci, dimaki, bahkan dianggap gila karena melakukan hal mustahil oleh orang yang menjadikan hal itu sebagai tontonan, akhirnya Albert pun berhasil menepis semua hinaan itu dengan Joy, kuda kesayangannya. Lanjut di sebuah kandang kuda, Albert menanyakan pada ibunya mengapa sang ayah bersifat keras kepala dan terus mabuk-mabukan. Ibu Albert pun menjelaskan bahwa sang ayah dulu adalah seorang sersan tentara kerajaan Inggris yang mengalami segala macam pertempuran. Namun usai perang, dengan rasa sakit yang membatu menjadikan sang ayah seorang pemabuk berat untuk melupakan duka dan luka yang ia alami saat berperang dulu. Kemudian diberilah bendera batalion pasukan kerajaan Inggris pada Albert oleh ibunya tanpa sepengetahuan sang ayah, yang membuat Albert kagum akan hal itu. Berhasil dibajak, si ayah pun menanami sayuran hingga tumbuh subur untuk melunasi hutangnya pada tuan tanah. Naas, hujan yang turun menjadikan ladang itu hancur lebur yang membuat keluarga Albert gagal panen untuk melunasi hutangnya. Di mana hal itu membuat Joy, kuda yang bersahabat dengan Albert, terpaksa dijual oleh orang tuanya untuk membayar sewa agar mereka tetap tinggal. Albert yang kecewa menghampiri kapten pasukan Inggris bernama Nicole agar kudanya kembali, tapi karena sudah dibeli, itu tak akan terjadi.
Lambat laun Kapten Nicole yang iba pada Albert pun berjanji bahwa kudanya akan dirawat dan dikembalikan setelah perang selesai. I respect him and all the care that you've taken with him. Dalam kesedihan, Albert pun memasang bendera perang ayahnya pada Joy dan bersumpah suatu hari nanti mereka akan bersama lagi. Singkat cerita, Joy yang sudah dirawat dengan baik kini jadi transportasi perang pasukan Inggris yang ditunggangi oleh Kapten Nicole tepat di waktu pecahnya Perang Dunia Pertama melawan Jerman. Naas, dalam perang awal itu, Kapten Nicole tewas yang membuat Joy jadi rampasan perang pasukan Jerman. Di sisi lain, Albert pun mendapat kiriman surat yang isinya berupa sketsa Joy kudanya dan kabar tentang tewasnya Kapten Nicole dalam perang awal itu. Walau Kapten Nicole yang berjanji padanya sudah tewas, Albert sangat yakin bahwa kuda kesayangannya masih hidup, yang membuat Albert membentuk niat mendaftar jadi tentara sukarela Inggris supaya menemukan Joy. Walau ia sendiri itu sadar harus menempuh perjalanan dalam ganasnya peperangan, Albert tak peduli. Yang ia ingin adalah kembali bersama Joy lagi. Singkat waktu, setelah menjadi rampasan perang, Joy bersama kuda hitam kini ditunggangi oleh dua pemuda pasukan Jerman yang membelot dan dibawa ke sebuah tempat untuk bersembunyi. Di mana tak lama dua pemuda itu ketahuan karena membelot dan ditembak mati malam itu juga. Beruntungnya Joy dan kuda hitam di sana tak diketahui keberadaannya. Dan alangkah bahagianya seorang gadis, cucu pemilik tempat itu, ketika tiba-tiba ada dua kuda di sana yang membuatnya memberitahu sang kakek. Perlahan si gadis suka dan merawat dengan baik Joy serta kuda hitam di sana seperti yang dilakukan Albert pada kuda kesayangannya itu. Namun sayang, tak lama saat menunggang Joy, gadis itu berpapasan dengan pasukan Jerman yang membuat Joy serta kuda hitam di sana menjadi rampasan pasukan Jerman lagi, walau beda divisi. Akibatnya si gadis bersedih dan harus merelakan kuda yang ia temui. Nasib tak semanis sebelumnya. Kini Joy dengan kuda hitam di sana bersama-sama menjadi pasukan kuda penarik senjata tanpa diperlakukan dengan baik. Di seberang wilayah yang Joy pijak, ada Albert yang kini menjadi tentara. Berhasil merebut markas Jerman di garis depan, berharap pula ia bisa menemukan Joy, sahabat sekaligus kuda kesayangannya. Tiba-tiba gas beracun Jerman terlepas, yang membuat Albert tak sadarkan diri dan matanya harus diperban karena iritasi. Kembali pada pasukan Jerman yang kini posisinya mulai digeser oleh pasukan Inggris. Terlihat Joy membadang kuda hitam kawannya yang tewas karena kelelahan. Dalam kondisi yang semakin parah itu, Joy berlari tanpa arah tujuan melewati pasukan dan mayat tentara yang berserakan. Hingga di garis tengah antara kubu Jerman dan Inggris dalam kondisi saling bunuh-membunuh itu,
Hati nurani antara keduanya hadir di sana. Dua tentara berbeda kubu rehat sejenak melepas kawat duri dari tubuh Joy yang terjerat. Permainan lempar koin pun dilakukan untuk menentukan siapakah yang akan membawa kuda itu. Beruntung kuda kelahiran Inggris itu dibawa oleh pasukan Inggris yang menang dalam permainan lempar koin di sana. Joy pun dibawa oleh tentara Inggris pada dokter agar diobati, dan ketika pulih nanti supaya bisa difungsikan dengan baik. Sayangnya si dokter menolak dan menyuruh tentara membunuhnya untuk mengurangi beban yang ada. Di sisi lain, Albert dengan mata diperbanyak mendengar kabar bahwa ada kuda yang ditangkap oleh tentara Inggris. Spontan dengan besar harapan Albert bersiul semoga itu adalah Joy kudanya. Dan itu memanglah benar. Where you been then, eh? I raised him in Devon. Kemudian karena pengakuan Albert tentang segala ciri tubuh Joy, Joy pun tak jadi ditembak. Dan dokter di sana yang sangat menghargai perjuangan para tentara akan mengobati Joy sebagaimana layaknya dia merawat Albert yang terkena gas beracun. Setelahnya seorang sersan mengabarkan bahwa perang selama ini akan berakhir dengan segala hormat atas menangnya Inggris melawan Jerman. It belongs to you. Dan di akhir film, Albert bersama kuda Joy kesayangannya yang ia cari selama memutuskan menjadi tentara dan mengikuti perang panjang pun pulang. Bertahun-tahun tak pulang dengan penuh perjuangan, mereka pun disambut haru oleh kedua orang tua Albert yang menunggu sangat lama kepulangan anaknya saat perang. Dan mereka pun kembali merawat Joy lagi. Tamat! Yo guys, secara keseluruhan si filmnya bagus. Apalagi durasinya yang sampai 2 jam lebih tuh. Bikin saya mikir berulang kali untuk bikin rangkumannya gitu. Tapi asli sih bagus banget keseluruhan filmnya. Dari momen sedih, haru, tegang, gregetan, sampai momen bahagia, ada semuanya di film ini, lengkap lah gitu. Selain dari Albert yang menjadi tokoh menonjol di film ini, dari mata Joy si kuda juga kita bisa ngeliat tuh betapa ngerinya berdiri di tengah perang ganas yang terjadi. Bayangin tuh, udah kesangkut kawat duri di tengah-tengah perang, mayat di mana-mana. Kurang ngeri apa coba? Tapi menurut saya film War Horse ini versi realnya dari film animasi berjudul Spirit kayaknya di video sebelumnya yang pernah saya bahas gitu. Karena alur ceritanya tuh mirip-mirip. Mulai dari ikatan emosionalnya, sempat berpisah, si kuda dirampas pihak musuh, dan lain-lainnya tuh mirip guys, asli. Ya udahlah ya, gitu aja. Doyok disokin berterima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe dan bye-bye.